Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini sesi ke-10 di daurah bahasa Arab dalam ilmu nahwu. Tadi kita sudah membahas isim yang mansub yang keberapa? Yang ke-8. Sisa 1 karena semuanya berapa? 9. Sisa 1 lagi, yaitu pembahasan al-munada. Ini paling mudah sedunia. Paling mudah terus ya. Iya. Ini paling mudah, ini munada. Jelas sudah tidak ada lagi kesulitan. Sudah lewat masa-masa sulit. Yang terakhir dari isim yang mansub yang dibahas dalam bab isim-isim yang dinasab adalah al-munada, yang dipanggil. Yang dipanggil. Kalau orang memanggil sesuatu atau seseorang, itu ada kaedahnya, nggak sembarang. Iya. Al-munada, lihat kita baca di buku. Al-munada huwal matlubu iqbaluhu biya aw ihda akhwatiha. Munada itu adalah yang diminta kedatangannya. Ya, namanya memanggil. Yang dipanggil berarti yang diminta apa? Kedatangannya. Dengan menggunakan ya, misalnya itu bilang ya Muhammad, ya Zaid, ya Ali, ya Rajul, ya Abdullah. Dengan menggunakan ya, atau salah satu dari saudarinya ya. Karena alat yang dipakai untuk memanggil itu banyak. Yang umumnya adalah ya. Yang lainnya banyak. Banyak, bahkan tergantung juga daerah. Kalau orang panggil pakai ya, kalau di Arab, ya, kalau di Makassar, kalau panggil pakai apa? Oi, kan begitu. Iya, macam-macam. Yang jelas, ini hukum terkait dengan yang dipanggil. Itu kata setelah alat untuk memanggil. Maka perlu untuk ketahui bahwa ketika kita memanggil, itu yang dipanggil tidak keluar dari 5. Itu yang dipanggil tidak akan keluar dari 5 bentuk, 5 jenis. Al-munada yang dipanggil dah keluar dari berapa? 5. Pertama, mufradul alam. Yang pertama, mufradul al-alam. Yang kedua, nakiratu al-maksudah. An-nakiratu al-maksudah. Yang ketiga, an-nakiratu ghair al-maksudah. Yang keempat, mudhaf. Ya, yang kelima, syabih. Syabihun bil mudhaf. Ini kalau orang memanggil tidak keluar dari 5 ini. Apapun yang kita panggil, maka masuk di salah satu dari 5 ini. Yang pertama, mufradul alam. Nama yang isinya cuma 1 kata. Itu namanya mufradul alam. Nama isinya berapa? 1 kata. Seperti apa? Ali. Siapa lagi? Muhammad, Zaid. Nama 1 kata. Yang kedua, nakiro. Apa itu nakiro? Kata-kata umum. Tapi maksudnya, dimaksudkan orangnya. Dimaksudkan. Nakiro tapi apa? Dimaksudkan. Yang antum panggil itu memang katanya nakiro, tapi antum maksudkan tertentu. Paham gak ini? Misalnya dapat seperti rojul. Yang ketiga, nakiro tidak dimaksudkan. Umum sekali. Iya. Terserah siapa yang datang. Contohnya juga rojul. Sama. Contohnya juga rojul. Yang keempat ada namanya mudhaf.
Yang dipanggil itu nama yang tersusun dari dua kata. Susunannya mudhof, mudhofun ilaih. Seperti misalnya Abdullah. Ya, ini kan berapa kata ini? Berapa kata? Dua. Yang kedua sabibil mudhof, menyerupai mudhof, yaitu kata yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Misalnya toliun jabalan. Jabalan, pendaki gunung. Ini namanya mirip dengan yang ini. Berapa kata itu juga? Dua kata, tapi bukan mudhof. Dia mirip dengan mudhof karena terdapat berapa kata? Dua kata. Seperti antum mau panggil pendaki gunung. Pendaki gunung. Iya. Nggak keluar dari ini kalau orang memanggil. Sekarang, bagaimana cara memanggil ini? Apa harokatnya kalau kita panggil? Maka ini mudah sekali dibagi dua. Kelompoknya dua. Kelompoknya perhatikan dulu di papan. Kalau antum memanggil, maka yang dipanggil antara salah satu dari 5 ini. Dan 5 ini dibagi menjadi dua. Dua yang pertama, mabani di atas apa yang dia diropa. Maksudnya mabani tanpa tanwin. Dan diropa tanpa tanwin. Misalnya, aliyun. Dua yang pertama itu mabani. Maksudnya tidak tanwin. Di atas apa dia diropa tanpa tanwin. Aliyun. Kalau dipanggil, masukkan ya. Aliyun, masukkan ya. Mabni di atas apa dia diropa. Sekarang kan berarti Ali diropa di atas dhamma. Ya mabni, tanpa tanwin maksudnya. Kalau dibilang mabni maksudnya tidak tanwin. Karena isim-isim yang mabni tidak ada yang bertanwin. Coba, Aliyun panggil. Hah? Anasun. Muhammadun. Bakrun. Jadi dhamma tidak tanwin. Jadi kalau antum panggil Aliyun, ya Aliyu. Paham kan? Paham ini? Antum panggil Zaidun. Coba panggil Zaidun. Nah? Tanpa tanwin. Ya Zaidu. Demikian pula yang kedua ini. Nakiro tapi ana maksudkan. Misal antum semua ini rojul. Betul nggak? Antum semua ini rojul? Taruh? Apakah antum rojul? Iyalah. Semua ini rojul. Anda bilang, ya rojul. Tapi Anda maksudkan syahrul. Itu namanya nakiro, tapi Anda maksudkan satu. Paham? Itu namanya nakiro, tapi apa? Dimaksudkan. Bagaimana cara memanggilnya? Maka sama dengan yang pertama. Dhamma tanpa tanwin. Berarti kalau Anda panggil, rojulun. Ditambah ya. Apa? Ya rojulu. Imro'atun. Waladun. Nabiyun. Itu kalau dimaksudkan. Paham ini? Jadi dua yang pertama ini dhamma tanpa tanwin. Paham? Paham itu? Paham? 3 sisanya mansub. Tanwin kalau tidak ada alnya. Paham ini? 3 sisanya. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Misalnya, rojulun. Mansub. Nggak ada. Ya kalau nggak ada al tanwin. Kalau mudhof kan memang mudhof nanti kita akan bahas sebentar. Nggak boleh tanwin. Mansub. Misalnya, rojulun. Panggil. Tidak dimaksudkan. Ya rojulan. Mansub. Kasih mansub. Rojulun. Panggil. Tidak dimaksudkan. Hah? Misalnya antum semua ini, Anda panggil siapa saja yang mau. Paham ya? Ya rojulan. Berarti terserah siapa saja yang mau datang. Paham? Seperti kalau sering dicontohkan itu, seorang yang buta. Lagi di jalan. Dia bilang, ya rojulan. Kut biadi. Wahai rojulan, ambil tanganku. Maksudnya siapa saja yang lewat, ambil tangannya. Dia tidak maksudkan. Jadi kalau di dhamma tanpa tanwin berarti dia maksudkan. Jangan sembarang pergi. Paham? Tapi kalau dia fathah mansub
Berarti dia tidak maksudkan. Siapa saja yang mau. Anda paham ini? Paham ini? Dipahami ini? Bisa ada orang ajak makan antum. Dia panggil. Antum lagi banyak. Banyak orang. Antum dia panggil. Ya rijal. Ta'al nakul. Misalnya. Ya rijalu. Berarti apa ini? Dia maksudkan. Tapi kalau dia bilang. Ya rijalan. Ta'al. Kemari. Siapa ini? Tidak ada maksudkan. Terserah. Silakan datang. Jadi harokat itu menentukan. Demikian pula Abdullahi. Sama. Mansub. Abdullahi panggil. Bukan Allahnya. Ininya abdunya. Kalau Abdullahi pasti kasro. Kan ini mudhafun ilaih. Yang kita akan bahas sebentar. Kata pertamanya. Bukan kata keduanya. Mansub. Abdullahi panggil. Ya Abda. Ya Abdallahi. Paham tak ini? Mansub. Abdurrahmani. Abu Bakrin. Hah? Apa? Ingat Abu siapa ini? Isim apa? Asmaul Khomsa. Mansub dengan tanda alif. Jadi hati-hati. Kalau manggil jangan sampai kita bilang Abu. Bukan, salah. Aba. Paham gak ini? Iya. Jadi kalau disebut Abu itu namanya menyebut, bukan memanggil. Coba panggil. Abu Bakrin. Panggil. Ya. Syarul. Coba. Ya Aba Bakrin. Paham gak ini? Abu Zaidin. Hah? Jelas ini? Itu cara memanggil. Jadi kalau memanggil berubah harokatnya. Dan itu tidak merubah nama. Paham kan? Karena itu kaidah dalam memanggil. Ya kalau ada orang bernama Abdullah. Kalau memanggil bukan Abdullah. Tapi Abdallah. Karena ya-nya itu boleh hilang. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ya itu bisa hilang. Langsung dipanggil saja. Abdallah. Anda paham ini? Demikian pula yang terakhir ini. Syabibil mudhaf. Langsung mansub. Misalnya, Toli'un jabalan. Panggil. Toli'un jabalan. Panggil. Ya Toli'an jabalan. Mansub. Ingat, yang itu saja yang mabni di atas dhamma. Kalau ini, kalau tidak ada alnya, tanwin. Jangan ragu. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham? Paham? Selesai kita baca. Al-munada. Al-munada huwal matlubu ikbaluhu biya'awida wa akhwatiha. Munada adalah yang diminta kedatangannya dengan ya atau salah satu dari saudari-saudarinya. Al-ahruful lati yunada bihaya. Huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dia adalah. Huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dia adalah. Ya, a, ai, aya, haya. Ini huruf-huruf yang biasa dipakai. Dan ini bukan pembatasan. Ya, bisa au, awa, bisa. Yang lain lagi. Wa yanqasimul munada ila khamsati aqsam. Dan munada yang dipanggil terbagi menjadi 5 pembagian. Pertama al-mufradul alam. Nama satu kata. Misal contoh ya Zaid. Yang kedua an-nakiratul maksudah. Nakiro yang dimaksudkan. Contoh ya walad. Yang ketiga an-nakiro ghairul maksudah. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Contoh ya jahilan. Ta'allam. Wahai orang bodoh, belajarlah. Ya silakan merasa siapa saja. Anda paham ini? Dia umum dia panggil. Ya jahilan ta'allam. Yang keempat al-mudhaf. Ada namanya munada mudhaf. Yang dipanggil itu susunannya mudhaf. Nanti antum akan tahu apa itu mudhaf. Belum kita bahas. Ya Abdallah. Yang terakhir yang kelima syabibil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Apa itu menyerupai mudhaf? Wa huwa ma tasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Contoh, ya tolian jabalan, ya hasanan wajhu, ya rohiman bil ibadi. Lihat, wahai pendaki gunung, wahai yang bagus, yang indah, yang gagah wajahnya, wahai yang merahmati hamba-hambanya.
Ya kan? Bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan apa? Maknanya. Sekarang hukumnya. Ana satukan di akhir hukumnya. Wa amma hukmul munada. Adapun hukum yang dipanggil. Al-qisman al-awwalan. Dua yang pertama. Mana dua yang pertama? Nomor 1 dan nomor 2 maksudnya. Yubnayani ala ma yurfa'ani bih qoblal munada. Dia dimabnikan di atas apa dia dirofa. Dia dimabnikan maksudnya tanpa tanwin. Di atas apa dia dirofa sebelum dipanggil. Jadi misalnya gini, sebelum dipanggil dia dibaca Zaidun, sudah mabni di atas dhamma. Sebelum dipanggil dia mabni di atas lau dan nun, ya sudah begitu maksudnya. Paham gak ini? Sebelum dipanggil dia mu'rabnya di atas alif dan nun, begitu. Ketika dipanggil, walaupun rata-rata kalau yang dipanggil itu kan nama yang satu kata, paham kan? Nama. Nggak mutsanna, nggak jamak. Rata-rata begitu biasanya kalau memanggil. Paham ya? Jelas mabni. Dibilang mabni maksudnya dhamma tanpa tanwin. Karena isim yang mabni tidak ada yang ditanwin. Wassalatatul baqiyah, 3 sisanya berarti siapa? Nakira ghairul maksudah terus mudhaf dan syabih bil mudhaf. 3 sisanya mansubatun la ghair, dinasab tiada lain. Tadi yang kita jelaskan. Paham ya? Selesai. Isim-isim yang dinasab lainnya. Adapun isim yang dinasab lainnya seperti kana, isim inna, ya, isimnya la, nafilil jins, maka telah berlalu pembahasannya dalam bab isim-isim yang dirofa. Kan karena kan merofa dan menasab, berarti ada yang dinasab. Inna menasab dan merofa, berarti ada yang dinasab. La juga, isim la kan masuk, berarti ada yang dinasab. Itu yang lain, sudah lewat. Sekarang di bab berikutnya, bab majruratul asma. Bab isim-isim yang dijar. Bab isim-isim yang dijar. Isim-isim yang dijar, babnya cuma ada 2. Kalau marfu ada berapa? Isim yang dirofa berapa? 7. Isim yang dinasab 9. Isim yang dijar 2. Mudah sekali. 2. Pertama dijar dengan huruf jar. Perhatikan dulu di papan, sebentar sekali. Isim yang dijar, bab majrur. Isim yang dijar ada 2. Yang pertama, yang dijar dengan, ya, apa yang dijar dengan biharfil jar. Dijar dengan apa? Huruf jar. Artinya, ini paling mudah. Kapan ada huruf jar, silakan jar. Tinggal di buku dikasih tahu huruf jar itu apa saja. Misalnya huruf jar adalah min. 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 Ada kata rojul. Masukkan min. Hah? Min rojulin. Zaidun. Masukkan min. Hah? Sudah. Ada huruf jar, silakan dijar. Paham kan? Jelas itu. Yang kedua ada namanya dijar dengan mudhaf. Dijar dengan mudhaf. Atau bahasa sebagian ulama juga dijar dengan idhofah. Dijar karena adanya apa? Penyandaran. Apa artinya idhofah? Idhofah artinya penyandaran 2 isim. Ingat, harus 2 isim. Paham ini? Yang mewajibkan isim yang kedua dijar. Jadi yang wajib dijar yang kedua. Paham? Penyandaran antara 2 isim yang mewajibkan isim yang kedua dijar. Paham? Yang kedua. Adapun yang pertama sesuai dengan penyakit. Sebelumnya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Yang wajib dijar apanya? Yang kedua. Kata yang pertama namanya mudhaf. Kata yang kedua namanya mudhafun ilaih. Ini harus dihafal juga namanya. Contoh. Terjadi penyandaran. Kitabu Allah. Terjadi penyandaran antara kata kitab dan Allah.
Kalau disandarkan kitab ke Allah, maka kata yang kedua wajib dijer. Ya siapa itu? Yang mana? Lafaz Allah. Berarti kitabu dibaca doma karena dia di awal kalimat. Isim di awal kalimat diapain? Doma sebagai mubtada. Jadi dibaca kitabu. Yang ini Allah hi. Kitabu namanya mudhaf. Allahi namanya. Perhatikan. Yang wajib dijar mudhafun ilaih. Anda paham ini? Paham? Yakin? Yakin paham? Yakin paham? Betul? Jelas ini? Alhamdulillah. Sekarang tinggal syarat. Kata yang menjadi mudhaf tidak boleh bertanwin. Kata yang menjadi mudhaf tidak boleh bertanwin. Misalnya, kitabun. Kalau antum mensandarkan kepada Allah, tidak boleh bertanwin. Langsung dibaca apa? Kitabullahi. Tidak boleh bertanwin. Kata yang menjadi mudhaf tidak boleh beral. Mudhaf semua ini. Kata yang menjadi mudhaf tidak boleh apa? Beral. Jadi kalau ada misalnya Alkitab, antum ingin sandarkan kepada Allah, harus dihapus dulu alnya. Antum paham ini? Kata menjadi mudhaf. Kata yang menjadi mudhaf jika dia isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Kan isim musanna kan ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Jamak mudzakkar salim ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau yang menjadi mudhaf jamak mudzakkar salim atau isim musanna wajib hilang nunnya. Misalnya ada kata kitaban, kitabani. Kalau dia mau disandarkan, maka wajib bilang apanya? Nunnya. Anda paham? Sementara mudhafun itu 3. Sementara mudhafun ilai boleh bertanwin. Lihat. Lihat tadi misalnya kitabu sandarkan kepada Zaid. Apa jadinya? Kitabu Zaidin boleh bertanwin kalau tidak ada alnya. Mudhafun ilai boleh beral. Mudhafun ilai tidak dihilangkan nunnya kalau isim mutanna atau jamak mudzakkar salim. Paham? Dipahami ini? Paham enggak? Paham enggak? Yakin? Sekarang sisa satu lagi. Terjemahannya kalau dia disandarkan. Dalam menerjemahkan mudhafun ilai bisa dengan 3 makna. Pertama bisa bermakna dari. Bisa antum terjemahkan makna dari min. Ini maknanya saja diambil. Boleh. Kalau mudhafnya itu sebagian dari mudhafun ilai. Kalau mudhafnya itu bagian dari mudhafun ilai. Contoh gini. Bisa diartikan dari. Taubu khodzin. Baju dari sutra. Ini baju adalah bagian dari apa? Sutra. Maka terjemahkan dari. Baju dari sutra. Paham? Karena baju ini sebagian dari apa? Sutra. Maknakan min, dari. Bisa bermakna yang kedua, bermakna pada. Bermakna pada atau di. Di. Yaitu mereka katakan bermakna fi. Paham? Jika mudhafnya terjadi di dalam mudhafun ilai. Jika mudhafnya itu, siapa mudhaf? Kata pertama. Terjadinya di mana? Di mudhafun ilai. Yaitu di dalam kata yang kedua. Contoh. Adabul qabri. Adabu al-qabr. Adabul qabr. Apa artinya? Adabu. Adab, siksa, al-qabr. Qabr apa? Berarti mudhaf ini terjadinya di mana? Di dalam kubur. Ini diterjemahkan bukan adab dari kubur. Karena kubur tidak mengadab. Tapi apa? Adab di dalam kubur. Terjadi siksaan dalam kubur. Sama dengan adabu jahannam. Adab dalam neraka jahannam. Ini makna yang kedua. Yang terakhir, dia bisa bermakna li. Ini yang terbanyak. Kapan? Kalau bukan ini dan bukan ini.
Kalau bukan bagian dari mudhof ilaih, bukan juga terjadi dalam mudhof ilaih, maka bermakna apa? Li. Seperti tadi, kitabullahi, kitabnya Allah, milik. Paham ini? Paham itu? Antum bilang misalnya, kolamu Zaidin. Pulpennya Zaid. Bermakna apa ini? Bermakna apa ini? Li, milik. Paham ini? Jelas? Itu tambahan faedah saja kalau dalam menerjemahkan. Paham? Selesai majrur. Kita baca. Buka cepak bukunya. Jangan tunggu lama. Babu majrurotil asma. Bab isim-isim yang dijar. Pertama majrurun biharfir jar. Pertama dijar dengan huruf jar. Apa maksudnya dijar dengan huruf jar? Bahwa ma yujaru biharfin min hurufil jarri. Dia adalah apa yang dijar dengan salah satu huruf dari huruf jar. Wa huruful jarri, ini dia. Dan huruf jar adalah yang dulu merupakan alamat isim. Dan dia tugasnya menjar. Amin. Siapa saja dan apa saja itu huruf jar. Ini dia. Wa huruful jarri, dan huruf jar adalah min, ilah, an, ala, fi, rubba. Al-kaf maksudnya ka. Al-ba maksudnya bi. Al-lam maksudnya li. Wawul qasam, waw sumpah. Waw bermakna demi. Demi Allah. Maka dibilang wallahi. Bukan wallahu. Tapi kalau sumpah, maka kasro. Kan itu termasuk huruf jar. Waw sumpah. Wa ba'ul qasami, ba' sumpah. Wa ta'ul qasam, tak sumpah. Paham ini? Coba. Allah misalnya, masukkan min. Allah, masukkan min. Masukkan ila. Masukkan an. Ala. Paham? Baitun, masukkan fi. Fi baitin, masukkan rubba. Baitun, masukkan rubba. Bukan rob. Kalau rob lain. Ini huruf jar ini rubba. Rubba. Coba baitun, masukkan rubba. Masukkan ka. Masukkan ka. Ka baitin, masukkan bi. Masukkan lam, li. Masukkan Allah, masukkan waw sumpah. Ba sumpah. Billahi, tak sumpah. Semuanya di kasro. Intinya kalau ada ini di kasro. Nggak repot? Nggak. Contoh lihat di buku Minal Baiti ilal Masjidi an aliyin alal maktabi fil baiti rubba rajulin kal asadi marotu bi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wallahi billahi tallahi. Selesai. Ya kan? Nggak perlu pakai napas. Karena ini mudah sekali. Mudah sekali. Yang kedua, majrurun bil idhofah. Dijar karena adanya penyandaran. Apa artinya? Penyandaran. Huwa nisbatun bainas main. Dia adalah penyandaran antara dua isim. Yuji tujibun jirarustani minhuma abada. Mewajibkan dijernya, mewajibkan terjernya yang kedua darinya. Jadi yang wajib dijer itu yang keberapa? Yang kedua. Misal, contoh. Kitabu Zaidin. Mana yang dijer? Zaidin. Abdullahi. Mana yang dijer? Allahi. Wa yusammal awal minhuma. Dinamakan yang pertama dari keduanya mudhof. Perhatikan. Yang pertama namanya apa? Mudhof. Watani yang kedua mudhofan ilaihi. Dinamakan mudhof ilaihi. Perhatikan itu nama. Nama itu penting. Jadi yang pertama, kata pertama namanya mudhof, kata kedua apa? Mudhofun ilaihi. Perhatikan baik-baik. Wa yajibu tajridul mudhof minat tanwin. Wajib dikosongkan mudhof dari tanwin. Itu satu. Namanya mudhof tidak boleh di tanwin. Wa nunai, dan wajib dikosongkan dari dua nun. Maksudnya nun tatniyah, at-tatniyah wal jama'. Nunnya isim mutanna dan nunnya jama' mudzakkar salim. Awal jam'il mudzakkar salim. Wa al. Wajib dikosongkan dari al. Jadi tiga ya. Wajib tidak tanwin, wajib tidak ada nun kalau isim mutanna dan jama' mudzakkar
salib, dan wajib tidak ada apa? Al. Misal contoh, kitabu Zaidin, gulama Zaidin, katibul qadi. Paham gak itu? Paham gak itu? Contoh yang pertama maksudnya hilang tanwinnya. Contoh yang kedua hilang nunnya pada isim mutanah. Contoh yang ketiga hilang juga nunnya pada jamak mudzakkar salim. Paham ya? Selesai sisa makna. Ma'anil idofi ini faedah tambahan saja kalau antum terjemahkan. Terjemahan makna dari penyandaran. Antakuna bimakna min, dia bisa bermakna min. Misal contoh khotamu hadidin, cincin dari besi. Baca di bawah catatan 31. Ada ketentuannya. Kapan bermakna min? Yang kedua antakuna bimakna fi. Dia bisa bermakna fi di dalam misal contoh adabul qabri. Baca di bawah catatan. Ya. Yang ketiga antakuna bimakna li. Dia bisa bermakna li misal kitabu Zaidin. Ada ketentuan di bawah. Paham ya? Selesai. Tinggal bab terakhir. Bab terakhir ini untuk semua yang telah lewat. Bab penutup. Langsung ya ambil ya. Atau setelah Isya? Ambil sekarang atau setelah Isya? Hah? Hah? Baik sekarang saja. Kalau tidak selesai ya kita lanjut setelah Isya. Ini tidak pakai waktu lama. Karena ini tinggal penutup saja. Penutup. Yaitu babut tawabi. Bab kata-kata yang harokatnya itu ikut kepada sebelumnya. Ini juga penting. Bab tawabi. Bab kata-kata kalau ada dalam kitab, dia ikut sebelumnya. Dia ikut apa? Sebelumnya. Dan ini perhatikan dulu di papan supaya cepat seperti biasa. Semoga bisa selesai sebelum adzan. Tahan dulu masjid sebelah. Tawabi, kata yang ikut sebelumnya, itu ada 4. Ada berapa? 4, sedikit. 7 saja kita lewati. 9 kita lewati. 2 kita lewati. Ini berapa? Apalagi? 1. Ada namanya an-na'tu. Atau as-sifat. Kata kalau dia sebagai sifat dari kata sebelumnya. Kata kalau dia menjadi apa? Sifat dari kata sebelumnya. Wajib dia ikut sebelumnya harokat. Naat namanya. Sifat. Misalnya. Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Dibaca apa? Ja'a Zaid. Dun. Al-akil. Ja'a Zaid. Al-akil. Datang Zaid yang berakal. Jadi kata al-akil ini sifat dari Zaid. Zaid yang siapa? Zaid yang berakal. Berarti ini al-akil apanya Zaid? Sifatnya. Maka sifat dari sesuatu ikut yang dia sifatnya. Jadi Zaidun dibaca apa? Al-akil. Al-akil. Lu. Kalau Zaidan. Kalau Zaidin. Hah? Mudah sekali. Bahkan dia ikut nakiro ma'rifahnya. Ini Zaid ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Maka wajib pakai al di sini. Kalau seandainya saya ganti Zaid dengan rajul, antum bilang apa? Al-akil atau akil? Ja'a rajulun. Antum bilang al-akilu atau akilun? Apa? Akil. Wajib ikut. Jadi bukan hanya harokat. Tapi jenisnya juga. Ma'rifah, nakiro. Kalau rajulan. Akilan. Rajulun. Lin. Kalau sebelumnya perempuan, dia juga harus kasih tanda perempuan. Kalau ini Zaid saya ganti dengan Maryam. Maryamu. Paham? Ininya antum pakai kenapa? Al-aki latu ya. Supaya jadi perempuan, kasihkan tak marbuto. Jadi, Maryamu al-akila tu Maryama. Ro'aitu Maryama. Al-akila tak marartu bi Maryama. Al-akila
kilati. Jer. Hanya saja ini dijer dengan kasro, ini fathah kan ismul ladzi. Sorry. Antum bisa pahami? Pokoknya semuanya ikut sebelumnya. Paham pertama? Kedua. Enggak pakai lama. Yang kedua, kata yang ikut sebelumnya. Yang kedua adalah apa? Baik, al-atfu. Ini paling mudah sedunia. Al-atfu. Dia ikut sebelumnya, tapi dengan syarat ada huruf atofnya antaranya. Yaitu huruf atof ada 10. Di antaranya waw. Wa. Kita contohkan dua ya. Waw dan fa. Ini waw dan fa ini huruf atof. Wajib sebelum waw dan setelah waw itu, kalau wawnya bermakna dan, maka setelah waw harus ikut sebelum waw. Harokatnya. Demikian pula fa. Saya contohkan. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun. Wa Ali. Antum baca apa wa Ali? Wa Ali yun. Kalau Zaidan? Hah? Kalau Zaidin? Hah? Demikian pula fa. Ja'a Zaidun. Fa Ali. Ja'a Zaidun. Fa Ali. Hah? Yun. Zaidan. Hah? Apa? Zaidin. Tambah lagi satu, summa. Termasuk huruf atop. Summa. Ja'a Zaidun, summa Ali. Ja'a Zaidun, summa Ali. Apa? Zaidan. Hah? Zaidin. Selesai. Atop selesai. Selanjutnya ada namanya apa? 3 at-taukid. At-taukid. At-taukid itu artinya penguat. Namanya penguat, ikut siapa? Namanya penguat, ikut siapa? Ya ikut yang dikuatkan, jelas. Dan penguat itu ada 2. Ada lafzi. Ada lafzi. Lafzi itu mengulang lafaz. Saya bilang gini. Ja'a Zaidun Zaid. Ja'a Zaidun Zaid. Ini Zaid yang ini sebagai penguat. Saya sebutkan 2 kali. Ja'a Zaidun Zaid. Zaid yang kedua antum baca apa? Ya? Apa? Ikut yang pertama. Kalau ra'aitu Zaidan. Hah? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Apa? Apa saudaraku? Hah? Yang ini, depan. Iya, yang balik. Zaidan. Kalau marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Sampingnya. Ya Zaidin. Namanya ikut. Kan paham ini? Paham kan? Ini namanya lafzi. Ulang lafaz. Bisa juga maknawi. Maknawi itu yaitu dengan lafaz-lafaz tertentu sudah ditentukan oleh orang Arab, tidak boleh dikiaskan. Seperti pakai kata nafs. Nafs. Ini kata nafs. Su atau sa atau si tergantung sebelumnya. Misalnya, Ja'a Zaidun nafsu. Ya, kalau di fathah sama di dhamma dia hu, kalau di kasrah maka dia hi. Ini cuma domir, ini kata ganti. Yang ini ya, sinnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan. Kayaknya ada perselisihan antara ulama. Kan gini, kalau di dhamma, ini sunya ikut di dhamma, sinnya. Kalau di fathah, sinnya ikut fathah. Kalau kasroh, sinnya ikut fathah, kasroh. Kan ini hanya penguat. Paham gak ini? Coba, Ja'a Zaidun. Apa? Ra'aitu Zaidan. Hah? Marartu bi Zaidin. Mantap. Sisa 1. Badal. Sudah ada? Hah? Jadi? Hah? Apa? Habis sholat?
Paling 10 menit, enggak apa-apa. Habis sholat saja. Tuh, habis sholat saja. Baiklah, kan enggak bisa kita tahan, Di. Enggak bisa, Patri. Sebetulnya antum punya orang dalam. Baik, sisa satu lagi yang mau dijelaskan. Sisa satu, baru kita baca bukunya. Baik, setelah Isya saja ya. Nah, sebentar sekali. Waktunya sebentar sekali. Nah, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kita lanjut nanti sebentar setelah Isya. Subhanallah, hamdik, syadu la ilaha illa anta.